Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky Ramadan dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM terakhir 039. Nah, di sini kita akan membahas materi baru yaitu list dan array. Nah, apa itu list dan array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Nah, list ini mirip seperti array tapi lebih fleksibel. Bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya bisa berubah-ubah atau dinamis. Nah, kita lanjut list. Cara membuat list di Python. Nah, list dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Contoh, membuat list kosong, yaitu warna sama dengan kurung siku dikosongi saja. Nah, untuk membuat list dengan isi satu item, yaitu hobi sama dengan kurung siku membaca. Nah, penulisan list bisa lebih dari satu item atau bisa lebih dari satu item. Nah, buah sama dengan jeruk, apel, mangga, dan durian. Nah, di list ini indeksnya dimulai dari angka 0 ataupun dimulai dari 0. Seperti jeruk itu 0, apel itu 1, mangga itu 2, dan durian itu 3. Nah, indeks ini adalah pengganti nama untuk jeruk, apel, mangga, dan durian, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, jenis data apa saja yang boleh diisi ke dalam list? List dapat diisi dengan tipe data apa saja, seperti string, integer, float, double, boolean, objek, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mencampur isi dari list tersebut. Seperti contoh, laci sama dengan buku yaitu tipe data string, 21 adalah tipe data integer, true yaitu tipe data boolean, dan 34,12 adalah tipe data float. Nah, selanjutnya cara mengambil nilai dari list. List sama seperti array. List juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu indeks. Itu adalah nomor indeks list selalu dimulai dari angka 0, tetapi kita memiliki pengecualian untuk di scratch. Nah, di scratch ini indeksnya dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya, yang akan saya contohkan nanti. Nah, nomor indeks ini yang kita butuhkan untuk mengambil isi atau item dari list. Contoh, kita punya list nama-nama buah nih. Buah sama dengan apel, anggur, mangga, dan jeruk. Nah, nomor indeks itu adalah nomor pengganti untuk apel, anggur, mangga, dan jeruk yang dimulai dari angka 0, yaitu apel sama dengan 0, anggur sama dengan 1, mangga sama dengan 2, dan jeruk sama dengan 3. Nah, misalnya kita ingin mengambil mangga, maka indeksnya adalah 2. Yang seperti yang saya sebutkan, apel adalah 0, anggur 1, mangga 2. Nah, kita bisa tuliskan saja print buah tanda kurung siku yaitu 2 dan akan muncul mangga. Nah, kan seperti yang disebutkan tadi, list itu bisa diubah-ubah ataupun fleksibel. Nah, list bersifat mutable artinya isinya bisa kita ubah-ubah. Contoh, list mula-mulanya adalah buah sama dengan jeruk, apel, mangga, dan durian. Nah, jeruk itu 0, seperti yang harus kita ingat-ingat seperti tadi, indeksnya jeruk adalah 0, apel 1, mangga 2, dan durian 3. Nah, kita ingin mengubah nilai indeks kedua yaitu mangga. Buah kurung siku 2 sama dengan kelapa. Nah, ini kita ganti dari mangga menjadi kelapa, maka mangga akan diganti dengan kelapa dan listnya akan berubah menjadi buah sama dengan jeruk, apel, kelapa, dan durian. Nah, selanjutnya adalah menambahkan item list. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Yang pertama adalah prepend atau item menambahkan item dari depan, dan append yaitu menambahkan item dari belakang.
Dan juga ada insert untuk menambahkan item dari indeks tertentu. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, warna, yaitu listnya insert menambahkan satu hijau, akan ditambahkan ke dalam list, yaitu menjadi merah, hijau, dan kuning. Nah, yang tadi kan kita bisa menambah, berarti kita juga bisa menghapus dong teorinya. Nah, ada juga del warna sama dengan 2, karena list warna 2 yaitu kuning sama dengan nanti akan berubah menjadi listnya warna sama dengan adanya merah dan hijau. Nah, untuk memotong item di list pun juga bisa. Seperti huruf ada A, B, C, D, E, F dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa kita ketik huruf kurang siku 1, 2, 5. Dimana itu akan memotong item di list dari 1, 2, 3, dan 4 karena 5 tidak dihitung. Nah, selanjutnya kita langsung bergeser saja ke Scratch untuk mendemonstrasikannya. Nah, di Scratch ini sebentar saya hapus semuanya saja terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di Scratch ini untuk membuat list yaitu kita harus ke menu variabel dan pencet make list. Nah, karena saya di sini sudah membuat list buah, yaitu kita tinggal tampilkan saja. Nah, list ini bisa kita isi dengan menggunakan tanda plus ini ataupun dengan add thing ini. Nah, kita akan mencontohkan terlebih dulu dengan menggunakan tanda tambah, yaitu kita isi jeruk. Selanjutnya akan kita isi dengan apel. Nah, kita langsung coba menggunakan blok saja. Nah, tapi untuk menggunakan blok kita memerlukan event, yaitu when click. Kembali lagi, add, kita tambahkan melon. Dalam list buah kita pencet. Nah, dan melon akan menjadi indeks ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, indeks di Scratch ini sedikit berbeda, dimulai dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, selain menambahkan, kita juga bisa menghapus. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menghapus dengan kita cukup mengganti nomornya saja, yaitu semisal kita ingin menghapus nomor 2 dari list buah. Dengan kita pencet, list kedua yang apel akan hilang dan akan berubah menjadi list kedua yaitu melon. Nah, untuk menambahkan atau mengubahnya lagi, kita juga bisa menggunakan command yaitu insert, memasukkan apa ke list pertama di list buah. Kita akan coba dari jeruk kita masukkan semangka. Kita ubah ke list 2. Jadi bisa dibacakan masukkan semangka dalam list kedua dalam list buah. Kita klik, kita lihat dari melon. Nah, kita masukkan yang baru yaitu semangka menjadi list kedua dan melon akan bergeser ke list ketiga. Nah, selain insert atau menambahkan, kita juga bisa melihat replace atau menggantikan. Nah, kita bisa lihat di sini replace item. Kita coba ke nomor 3, replace item with apple. Nah, bisa kita baca replace item nomor 3 atau list nomor 3 di list buah dengan apel. Kita pencet, kita klik. Nah, dari melon akan berubah ke apel.
Jika kita ingin menampilkannya atau dia bicara, cukup tambahkan say. Say, dan kita bisa menarik ini, say item 1 dari list buah, yaitu jeruk. Nah, bisa kita lihat dia akan bilang jeruk. Jika kita ubah menjadi nomor 3, dia juga akan bilang apel. Nah, di sisi lain kita juga bisa menggunakan kondisional ataupun if else yang sudah kita pelajari kemarin. Akan kita coba di sini menggunakan if else. Nah, if jika true akan dioperasikan ini, jika bernilai false akan dioperasikan ini. Nah, if list buah contains, jika list buah terdapat, misal jeruk, maka kita akan say di sini di dalam list buah terdapat jeruk. Nah, list buah terdapat jeruk. Nah, ini jika bernilai true. Jika bernilai true akan mengucapkan ini, di dalam list buah terdapat jeruk. Nah, jika bernilai false, dia akan mengucapkan di dalam list buah tidak terdapat jeruk. Nah, jika kita pencet seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu kondisi if else. If jika list buah berisi jeruk, maka jika bernilai true akan dia bilang di dalam list buah terdapat jeruk. Nah, jika bernilai false, dia akan bilang di dalam list buah tidak terdapat jeruk. Kita pencet. Nah, di dalam list buah terdapat jeruk karena kita bisa melihat di sini di list buah ada jeruk. Nah, tetapi jika kita menggantinya dengan melon, nah kita ganti juga di sini melon. Nah, kita play. Nah, di dalam list buah tidak terdapat melon. Karena di dalam list bisa kita lihat tidak ada melon, berarti jika list buah contains melon, karena di sini tidak ada, akan bernilai false dan dia akan mengucapkan di dalam list buah tidak terdapat melon. Nah, terus selanjutnya kita akan berpindah ke replit ya teman-teman. Di sini kita sudah berpindah ke replit ya teman-teman di Python. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan saja untuk pembuatan array dan juga list. Di sini saya akan mengetik buah sama dengan menggunakan ini. Kita isikan apel, jeruk, dan juga melon. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah list ataupun array. Nah, di sini saya akan langsung saja mencontohkan untuk menambahkan menggunakan append atau prepend. Nah, di sini untuk append dan prepend itu gunanya untuk menambahkan di dalam suatu list, untuk menambahkan list, menambahkan yang lain-lain. Di sini kita akan ketik buah titik append. Di sini menggunakan kurung biasa saja, kita isi dengan mangga.
Nah, dan juga kita perintahkan print buah. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kita langsung melihat hasilnya, yaitu di dalam list terdapat apel, jeruk, dan juga melon, dan juga mangga. Nah, walaupun di mana list utama yang buah ini di dalamnya hanya terdapat apel, jeruk, dan juga melon. Nah, tetapi kita menggunakan untuk menambahkan, yaitu menambahkan list-list nama yang lain seperti list-list nama yang lain. Nah, kita menggunakan append, di mana append itu untuk menambahkan di bagian belakang list, berarti di bagian setelah melon. Nah, ada juga untuk yang lain, yaitu menggunakan prepend yang akan saya contohkan. Prepend. Nah, kita hapus. Nah, ternyata untuk menggunakan prepend saya salah mengetikkannya. Di mana ternyata tidak bisa, jadi saya akan menggunakan append aja. Nah, append bisa kita lihat di sini. Append, setelah append itu ada apel, jeruk, melon, dan juga mangga. Nah, di sini dan juga kita akan langsung untuk membuktikan list di dalam Python ataupun Replit ini dimulai dari indeks nomor 0. Saya akan langsung saja di sini print buah indeks ke 0. Nah, bisa kita lihat. Nah, print buah 0, di mana indeks yang pertama itu 0, indeks yang pertama adalah 0, indeks yang kedua adalah 1, indeks ketiga adalah 2. Di mana indeks itu dimulai dari 0, 1, dan 2, dan 3. Nah, jika kita ubah di sini menggunakan 1, langsung saja kita print. Nah, indeksnya akan berubah menjadi jeruk. Setelah itu saya akan langsung saja juga mengaplikasikan if else yang lain ataupun kondisional. Nah, di sini saya akan mengetik if, kita ketik apel in buah, maka di bawahnya adalah print, di mana apel ada di dalam daftar buah. Nah, ini saya menggunakan kondisi if apel in buah, yang bisa kita baca jika apel ada di dalam list buah, buah, maka akan di print apel ada di dalam daftar buah. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini terdapat sedikit error. Nah, di sini saya ternyata kurang menambahkan titik 2 ya teman-teman. Jadi jangan sampai terulang seperti saya, yaitu
kurang menggunakan if apple in buah titik 2. Ini jangan dilupakan. Yang bisa kita baca, jika apel di dalam buah, maka print apel ada di dalam daftar buah. Nah, apel ada di dalam daftar buah. Nah, kita akan menggunakan kondisional lain yaitu menggunakan else. Di mana print apel tidak ada dalam daftar buah. Nah, ini bisa kita run. Nah, terjadi error lagi karena saya lagi-lagi lupa menggunakan titik 2. Nah, ini karena if ini bernilai true karena apel ada di dalam list dan akan bernilai true dan akan mengeprint ini. Nah, kita akan mengubahnya untuk mencari nilai false, yaitu menggunakan mangga. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, karena mangga tidak ada di dalam list dan bernilai false, di mana if bernilai false, maka yang di print adalah mangga tidak ada dalam daftar buah. Nah, selanjutnya saya juga memiliki project yang lain. Nah, langsung saja kita ke projectnya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di halaman project scratch-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki project yaitu menebak sebuah bahan membuat cookies. Nah, di sini bisa kita lihat hide list ingredient list. Nah, di sini ada ingredient list. Nah, ini di hide berarti tidak nampak di sini. Yang asli di sini ada. Sebentar. Nah, ingredient list. Yang pertama ada egg, yang kedua ada flour, yang ketiga ada coklat, yang keempat butter, yang kelima sugar, dan yang keenam salt. Nah, ini adalah list dari bahan-bahan. Nah, di sini kita harus menebak 3 dari 6 bahan tersebut secara benar. Nah, di sini dikatakan hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Nah, cookie recipe itu ingredient ini. Nah, untuk selanjutnya ask ingredient 1. Bahan pertama yaitu set ingredient to answer. Nah, nanti kita akan ditanya ingredient 1 apa dan kita akan menjawabnya. Contoh, kita menjawab X, yang dimana X itu berada di dalam list. Kita akan menjawab ingredient contain ingredient 1. Apakah jika ingredient list berisi jawaban kita yaitu telur, maka dia akan bilang you have success, kamu berhasil menebaknya yaitu telur. Dan skor di sini ada set score to 0, di mana skor akan naik atau bertambah jika kita menebak ingredient dengan benar. Nah, jika kita menebaknya dengan salah, dia akan berkata, oh no, you guessed wrong. Kamu menjawabnya dengan salah. Nah, ini akan di-repeat lagi di ingredient 2, di ingredient 3, dan di akhirnya, mau tidak mau, gamenya akan sudah 3, kita hanya bisa menebak 3, dan gamenya akan bilang game over. You have skor total dari ketiga, kita bisa menebak berapa poin, dan
dia akan memperlihatkan ingredient listnya apa saja. Nah, langsung saja kita praktekkan di sini ya teman-teman. Kita coba. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookie. Ingredient pertama, kita akan memasukkan eggs. Yang kedua, coklat. Ya, yang ketiga kita isi dengan sugar. Karena saya lupa di ingredient tadi ada apa dan di sini ada sugar. Nah, di sini saat saya menebak ketiganya dengan benar, maka skor akan berubah menjadi 3 dan dia akan bilang game over. You have 3 points. Kita memiliki 3 poin. Nah, dan akan ditunjukkan ingredient list apa saja. Ada telur, tepung, coklat, keju, gula, dan juga garam. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana jika kita hanya menebak 1 ataupun 2 saja yang benar. Kita ulang lagi. Ingredient pertama kita masukkan milk. Nah, karena ingredient 1 milk tidak ada di dalam list, maka dia akan bilang seperti tadi. Yang kedua kita akan memasukkan butter. Nah, butter tadi ada di dalam list, jadi betul. Ingredient ketiga coklat. Nah, coklatnya. Nah, di sini bisa kita lihat milk tidak ada di dalam list, makanya kita hanya memiliki 2 poin, di mana ingredient 2 kita menebaknya dengan betul, yaitu butter ataupun keju. Yang ingredient ketiga adalah coklat. Nah, seperti itu. Kita akan langsung saja untuk kita pindah ke tempatnya Replit, di mana saya juga sudah membuat program ataupun yang program, yaitu projectnya, dimana projectnya sama, yaitu menebak bahan membuat kue. Nah, di sini ada import time. Jadi import time ini seperti yang saya jelaskan dulu sekali yang program pertama, yaitu untuk menambahkan waktu ke dalam program kita. Nah, di sini juga sama, ada ingredient list di mana ada telur, tepung, coklat, butter, sugar, dan juga salt. Nah, di sini juga ada sistem skor. Di sini skor di set ke 0. Sama seperti yang tadi, dia akan menyatakan, hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Ready? Nah, time sleep. Berarti dia memiliki waktu 3 detik untuk diam. Jadi setelah terprint ini, dia akan diam selama 3 detik dan dia akan memprint ini. Ingredient 1 sama dengan input. Kita menginputkan apa dari jawaban di sini. Nah, if else logika lagi. Jika ingredient 1 yang kita masukkan itu ada di dalam ingredient list, maka akan bernilai true dan dia akan memprint you have correctly guessed ingredient pertama. Nah, jika bernilai false atau salah, dia akan memprint oh no, you guessed wrong, dimana kita menebaknya dengan salah. Nah, ini di repeat lagi di ingredient kedua, di repeat lagi ke ingredient ketiga, dan untuk akhirnya yaitu print game over, dimana seperti tadi game over, you have ditambah string dimana adalah angka, score tambah points, print the ingredient list was titik sama dengan titik 2, dimana dia akan print di dalam sini, yang ada di dalam sini. Nah, langsung saja saya contohkan. Hello, you have
3 ingredients from the cookies recipe ready. Ingredient pertama saya masukkan salt. Nah, setelah kita memasukkan ingredient 1 salt dan salt berada di dalam list, maka dia akan memprint you have correctly guessed salt. Nah, yang kedua akan saya masukkan sugar. Nah, di ingredient kedua juga benar, yaitu sugar. You have correctly guessed. Ingredient kedua adalah sugar. Nah, untuk ingredient ketiga saya akan memasukkan flour. Nah, you have correctly guessed flour. Game over. You have 3 points. The ingredient list was. Game sudah selesai. Kamu memiliki 3 poin. Artinya, ingredient di dalam ingredient list adalah telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan juga garam. Nah, di sini kita bisa menambahkan, yaitu di sebelah sini menggunakan time sleep agar dia seperti berpikir terlebih dahulu selama 3 detik. Di sini juga kita bisa tambahkan time sleep selama 2 detik. Nah, agar lebih runtut, lebih satu persatu, saya akan menambahkannya di setiap sini. Nah, saya sudah sedikit membenahi agar tidak langsung keluar kata-katanya yang selanjutnya. Nah, kita ulang lagi, kita coba kembali, tetapi di sini saya akan mencobanya dengan hanya membenarkan 1 ataupun 2 untuk melihatnya. Nah, hello, you have 3 ingredients from the cookies ready. Ingredient pertama, saya akan memasukkan, contohnya saya memasukkan cookies. Nah, saya memasukkan cookies di mana, oh no, you guys wrong. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk tidak langsung ingredient kedua langsung muncul, kita menggunakan program, yaitu time sleep. Ingredient kedua kita akan memasukkan eggs. Nah, you have correctly guessed eggs. Ingredient ketiga kita akan memasukkan butter. You have correctly guessed butter. Game over. You have 2 points. The ingredient list was eggs, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Nah, seperti itulah teman-teman untuk programnya yang sudah kita buat, di mana di sini ada ingredient list, ada import time, di mana time untuk menyelaraskan agar tidak langsung terprint setelah ini langsung ke ini. Nah, jadi kita ada waktu jeda, yaitu selama 2 detik. Di sini ada jeda 3 detik, di sini ada jeda 2 detik, 2 detik, dan juga 3 detik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.